Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Lala Tarbiyatul Nasin Malefa SIMN selaku dosen pembimbing pertama, dan yang terhormat Bapak Sahrul Khairi SIMN selaku dosen pembimbing kedua. Yang saya hormati Ibu Eva Pramuni Oktaviani Sitanggang STMN selaku dosen penguji pertama, dan yang saya hormati Ibu Wivina Diah Ivontiati SIMN selaku dosen penguji kedua. Perkenalkan, saya Vina Ramadan dengan NIM D112118101 dari Teknik Kimia Universitas Tanjung Pura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perbandingan Efektivitas Metode Pengolahan Air Sumur Gali dengan Elektrokoagulasi, Koagulasi, dan Elektrokoagulasi-Koagulasi. Adapun materi-materi yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, air sumur gali merupakan air bersih yang berasal dari lapisan tanah yang relatif dekat dengan permukaan tanah. Air sumur gali merupakan salah satu sarana penyedia air bersih yang perlu mendapatkan perhatian, karena mudah sekali tercemar terutama jika konstruksi sumur gali tersebut tidak memenuhi syarat. Air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut peraturan tersebut, air bersih adalah air yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Penggunaan sarana air bersih dengan sumur gali dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Hingga saat ini, fasilitas daerah air minum atau PDAM belum memasuki pemukiman sekitar, sehingga masyarakat setempat mengandalkan air sumur gali dan tampungan hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air tersebut digunakan untuk kegiatan memasak, mencuci pakaian, dan keperluan mandi cuci kakus. Secara kualitas, air sumur gali tersebut memiliki warna keruh, berbau amis, dan meninggalkan noda kuning di baju ketika digunakan untuk mencuci pakaian. Adapun warna keruh pada air sumur ini disebabkan oleh tingginya kandungan Fe di dalamnya. Menurut Wiyanto dan kawan-kawan tahun 2014, kandungan Fe yang tinggi dapat menimbulkan rasa mual, iritasi pada mata dan kulit, serta dapat menyebabkan kematian apabila dikonsumsi dalam dosis yang besar. Selain itu, jika ada kandungan Fn di dalam air sumur, juga dapat menyebabkan toksisitas pada sistem saraf pusat. Oleh karena itu, sumber air yang digunakan oleh masyarakat Pal 9 harus diolah agar aman digunakan untuk higienis sanitasi sesuai dengan Baku Mutu Air Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. Dapat dilihat hasil uji air sumur gali Pal 9 dengan parameter kekeruhan, warna, zat padat terlarut atau total dissolved solid (TDS), Fe, Mn, serta pH. Nah, hasil uji tersebut menunjukkan bahwa nilai dari keenam parameter tersebut jauh melampaui kadar maksimum standar baku mutu. Yang lebih mengejutkan lagi, kandungan logam Fe dan Mn pada air sumur gali Pal 9 itu cukup tinggi, bahkan dapat dikatakan sangat tinggi, melampaui kadar maksimum standar baku mutu air nasional untuk keperluan higienis sanitasi. Tentu, ini merupakan indikator bahwa air tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, adapun alternatif metode pengolahan air sumur gali yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menggunakan metode koagulasi dan elektrokoagulasi. Nah, elektrokoagulasi merupakan metode pengolahan air dengan menerapkan prinsip elektrokimia dan proses koagulasi flotasi. Proses elektrokoagulasi dilakukan di dalam bejana dengan dialiri listrik melalui penghantar listrik atau elektroda
yang tercelup di dalam larutan atau air sebagai elektrolit. Jika proses elektrokoagulasi berlangsung, kation akan bergerak menuju katoda dan anion akan bergerak menuju anoda, dan terjadilah proses netralisasi muatan, di mana dalam suatu sel elektrokoagulasi terjadi reaksi reduksi pada katoda dan reaksi oksidasi pada anoda. Pada reaksi reduksi yang terjadi pada katoda terhadap ion H+, reaksi katodik ini terjadi dengan menghasilkan gelembung gas hidrogen, di mana air yang menjadi pelarut akan mengalami reaksi reduksi dan menghasilkan gas hidrogen yang berfungsi untuk menaikkan vlog ke permukaan. Reaksi yang selanjutnya adalah reaksi oksida, di mana pada reaksi oksida ini terjadi pada anoda. Reaksi anodik ini mengakibatkan terlarutnya logam aluminium menjadi ion Al3+ dengan melepaskan 3 elektron. Air yang terbentuk kemudian bereaksi dengan ion hidroksida yang berasal dari katoda dan membentuk padatan AlOH3. Nah, AlOH3 ini merupakan koagulan yang tidak dapat larut kembali di dalam air. Selanjutnya adalah mekanisme penyisihan logam Fe dan Mn, di mana pada penyisihan logam Fe dan Mn ini tergantung pada pembentukan koagulan AlOH3, di mana semakin banyak terbentuknya koagulan AlOH3, maka penyisihan logam Fe dan Mn akan semakin efektif. Penyisihan logam Fe dan Mn terjadi karena koagulan AlOH3 mengikat logam Fe dan Mn. Adapun mekanisme penurunan tingkat kekeruhan terjadi ketika koagulan AlOH3 menyerap berbagai macam polutan, baik organik maupun anorganik yang terdapat di dalam air, sehingga terjadi penurunan polutan di dalam air, dan air akan menjadi jernih. Jenis elektroda yang akan digunakan pada penelitian ini adalah elektroda Al dan karbon. Anoda akan menggunakan Al dan katoda menggunakan grafit. Alasan dari penggunaan anoda Al adalah pada saat terjadinya proses elektrokoagulasi, Al akan berperan sebagai sumber ion Al3+, dan ion Al3+ akan bereaksi dengan ion OH- dan membentuk koagulan. Sedangkan menurut penelitian Hanum dan kawan-kawan tahun 2015, penggunaan katoda grafik dikarenakan sifat grafik yang inert, maka reaksi katodiknya akan menghasilkan gelembung-gelembung gas hidrogen yang baik. Selanjutnya adalah proses koagulasi. Koagulasi dan flokkulasi merupakan satu rangkaian proses pengolahan air yang menggunakan bahan kimia yang disebut sebagai koagulan, di mana bahan kimia tersebut dimasukkan ke dalam air yang akan diolah. Kemudian, koagulan tersebut akan mengikat kontaminan yang terdapat di dalam air karena terjadi proses destabilisasi muatan. Proses destabilisasi muatan terjadi karena koloid mempunyai ukuran tertentu sehingga gaya tarik-menarik antar partikel lebih kecil pada keadaan stabil, sehingga cenderung tolak-menolak akibat muatan listrik. Pada kondisi stabil ini, tidak mungkin terjadinya gumpalan. Berkat adanya koagulan, maka terjadi pengurangan potensial listrik yang menyebabkan proses destabilisasi dan terbentuklah gumpalan. Gumpalan atau yang biasa disebut vlog akan terjadi penggabungan inti vlog menjadi vlog yang berukuran besar. Sehingga karena ukurannya yang bertambah besar, maka partikel akan mudah untuk mengendap. Adapun koagulan yang sering digunakan oleh masyarakat itu ada dua jenis. Yang pertama adalah PAC atau polyaluminium chloride, di mana PAC dapat membentuk vlog dikarenakan muatan positif yang tinggi. Hal ini memudahkan PAC untuk menetralkan muatan yang terdapat pada permukaan koloid dan menarik partikel koloid tersebut untuk berdekatan kemudian membentuk vlog dan mengendap. Koagulan yang kedua adalah tawas. Adapun mekanisme reaksi pengolahan pada tahap pertama adalah terbentuknya senyawa dengan 5 molekul air dan 1 gugus hidroksil yang semula bermuatan 3 menjadi positif 2. Kemudian pada tahap kedua membentuk senyawa logam netral atau koagulan AlOH3 yang mengikat kontaminan dan akhirnya mengendap.
Maka, pengerjaan pada penelitian ini adalah membandingkan efektivitas proses koagulasi, elektrokoagulasi, dan elektrokoagulasi-koagulasi untuk menurunkan parameter pH, TDS, logam Fe, logam Mn, kekeruhan, dan warna pada air sumber gali. Di pas 9. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan efektivitas suatu model penelitian pengolahan air sumber gali dengan menggunakan metode koagulasi, elektrokoagulasi, dan elektrokoagulasi-koagulasi. Yang kedua adalah mengetahui pengaruh waktu kontak proses elektrokoagulasi. Yang ketiga, mengetahui pengaruh waktu kontak proses elektrokoagulasi-koagulasi. Yang terakhir adalah mengetahui efektivitas antara metode koagulasi dengan koagulan tawas dan PAC, serta elektrokoagulasi dan elektrokoagulasi-koagulasi. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah membandingkan efektivitas suatu model penelitian pengolahan air sumber gali dengan menggunakan metode koagulasi, elektrokoagulasi, dan elektrokoagulasi-koagulasi. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah di mana masa optimal koagulan tawas dan PAC dalam proses koagulasi untuk meningkatkan kualitas air sumber gali kelurahan PAL 9 seharusnya dapat diketahui. Yang kedua, waktu kontak optimal proses elektrokoagulasi dalam meningkatkan kualitas air sumber gali kelurahan PAL 9 seharusnya dapat diketahui. Yang ketiga, waktu kontak proses elektrokoagulasi-koagulasi dalam meningkatkan kualitas air sumber gali kelurahan PAL 9 seharusnya dapat diketahui. Yang terakhir adalah efektivitas antara koagulasi dengan koagulan tawas dan PAC, elektrokoagulasi, dan elektrokoagulasi-koagulasi dalam meningkatkan kualitas air sumber gali kelurahan PAL 9 seharusnya dapat diketahui. Adapun tinjauan pustaka yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama pada penelitian Rasman dan Firdaus yang dilakukan pada tahun 2018 dengan menggunakan sampel air sumber gali diproses menggunakan metode elektrokoagulasi dengan variasi tegangan sebesar 12, 15, dan 20 volt. Dari hasil pengolahan tersebut, di mana kandungan logam Fe yang terdapat pada air sumber gali sebesar 1,29 mg per liter. Setelah dilakukannya metode pengolahan, maka penurunan logam Fe sebesar 1,27 mg per liter pada tegangan 12 volt, dan penurunan logam sebesar 1,26 mg per liter pada tegangan 15 volt. Yang terakhir adalah penurunan logam Fe sebanyak 1,29 mg per liter pada tegangan 20 volt. Selanjutnya adalah penelitian Chowki pada tahun 2017 dengan menggunakan sampel air lindi pada TPS padat Casablanca. Metode pengolahan dilakukan dengan pengolahan koagulasi menggunakan koagulan tawas, besi klorida, dan kapur. Dapat dilihat pada koagulan kapur dengan berat 52,5 gram per liter, penurunan COD sebesar 6,25%, serta penurunan kekeruhan sebesar 98%, penurunan warna sebesar 80%, dan penurunan lumpur sebesar 30%. Pada koagulan besi klorida yang digunakan sebanyak 12 gram per liter, hasil penurunan COD sebesar 62,5%, kekeruhan sebesar 92,5%, dan penurunan warna sebesar 82%, serta volume lumpur sebesar 21%. Pada koagulan tawas, di mana penurunan COD sebesar 11%, penurunan kekeruhan sebesar 6%, dan volume lumpur sebesar 11%. Selanjutnya adalah penelitian Muharram dan teman-teman pada tahun 2018 menggunakan sampel air limbah medis dengan metode elektrokoagulasi dan koagulasi, di mana kuat arus listrik yang digunakan adalah sebesar 0,5–5 ampere, jarak elektroda 1–4 cm, pH sebesar 5–11, dan waktu proses 15–180 menit. Sedangkan koagulan yang digunakan adalah PAC dan natrium karbonat sebesar 0,1–0,5 gram. Nah, adapun penyisihan maksimum COD didapatkan pada kuat arus 2 ampere, jarak
jarak elektroda 1 ampere dan 1 pasang elektroda, serta waktu 45 menit dengan koagulan PAC. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Sampel dilakukan di Balai Riset Standarisasi Industri Kota Pontianak. Waktu penelitian selama 6 bulan, dan alat yang digunakan pada penelitian ini adalah power supply, elektroda Al dan karbon, glass beaker 500 ml, ampere meter, pH meter, dan magnetic stirrer. Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah aqueous, asam sulfat, koagulan PAC, koagulan tawas, dan air sumur gali sebagai sampel. Pada proses koagulasi, rancangan percobaan dilakukan dalam reaktor batch menggunakan glass beaker berukuran 500 ml sebagai wadah tempat berlangsungnya reaksi. Air sumur gali digunakan sebagai sampel. Dilakukan penambahan koagulan tawas dan PAC yang dilakukan dengan menambahkan sebanyak 0,5, 1, dan 1,5 gram. Setelah itu, pengaturan alat disesuaikan dengan rancangan percobaan. Kemudian, air sumur gali dimasukkan ke dalam glass beaker. Sebanyak 0,5 gram koagulan tawas ditambahkan ke dalam glass beaker yang berisi sampel. Lalu, dilakukan pengadukan selama 45 menit dengan kecepatan 100 rpm. Kemudian, sampel didiamkan selama 10 menit untuk proses pengendapan dengan pengadukan. dengan pengadukan lambat sebesar 40 rpm dan dipisahkan hasil resivitasi. Percobaan dilakukan kembali dengan konsentrasi tawas sebanyak 1 dan 1,5 gram. Setelah itu, sampel telah dilakukan proses koagulasi, diuji keseluruhan warna TDS, logam Fe dan Mn serta pH. Kemudian, percobaan diulangi dengan menggunakan koagulan PAC atau polyaluminium chloride. Kemudian, proses elektrokoagulasi, di mana rancangan percobaan dilakukan dengan menggunakan reaktor batch dengan memanfaatkan glass beaker 500 ml sebagai wadah selama proses berlangsung. Kemudian, digunakan elektroda dengan jarak antar elektroda sebesar 3 cm. Kemudian, untuk proses elektrokoagulasi, di mana rancangan percobaan dilakukan dengan menggunakan reaktor batch dengan memanfaatkan glass beaker 500 ml sebagai wadah selama proses berlangsung. Kemudian, digunakan satu pasang elektroda dengan jarak antar elektroda 3 cm. Katoda menggunakan grafit dan anoda menggunakan aluminium yang dialiri tegangan 15 volt. Selama proses berlangsung, dilakukan pengadukan dengan kecepatan 100 rpm dengan waktu 45 menit, sedangkan untuk proses flotasi dilakukan penambahan waktu 10 menit dengan kecepatan pengadukan 40 rpm. Nah, selanjutnya, percobaan diulangi dengan variasi waktu 60, 75, dan 90 menit. Setelah itu, air sumur gali yang telah dilakukan elektrokoagulasi diuji kandungan logam Fe dan Mn, kekeruhan, warna, TDS, serta pH. Untuk proses yang terakhir adalah proses pengolahan air sumur gali menggunakan metode elektrokoagulasi dengan penambahan koagulan tawas dan PAC, di mana pengaturan alat disesuaikan dengan rancangan percobaan. Kemudian, air sumur gali dimasukkan ke dalam glass beaker 500 ml. Setelah itu, koagulan tawas dimasukkan dengan konsentrasi yang mempunyai nilai uji terbaik dari percobaan sebelumnya, yaitu pada proses koagulasi. Proses elektrokoagulasi dilakukan pada jarak antar anoda dan katoda sebesar 3 cm. Kemudian dilakukan elektrokoagulasi selama 45 menit dengan tambahan waktu 10 menit untuk proses flotasi. Kemudian lapisan hasil flotasi dipisahkan. Percobaan diulangi dengan variasi waktu 60, 75, dan 90 menit. Setelah itu, sampel yang telah dilakukan proses elektrokoagulasi diuji kandungan logam Fe, Mn, kekeruhan, warna, TDS, dan pH. Dan proses diulangi dengan menggunakan koagulan PAC. Adapun efisiensi pengisian parameter dihitung dengan konsentrasi awal sebelum percobaan dikurangi dengan konsentrasi setelah
dilakukan percobaan dibagi dengan konsentrasi sebelum percobaan dan dikali 100%, maka didapatkanlah efisiensi penyisihan parameter. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.